Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Malik Hussein. Saya adalah mahasiswa Universitas Paramadina, angkatan 2022 dengan NIM 122106128. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengenal musik dengan label indie. Kenapa saya bahas ini? Ya, alasan saya membahas ini karena ketertarikan saya di bidang musik, apalagi memproduksi musik. Nah, sebelum saya memproduksi musik, saya pasti harus mempunyai sebuah naungan nih, entah itu dari major label atau indie label. Nah, karena rasa penasaran saya juga, saya ingin tahu nih dengan rekaman label indie ini, katanya banyak yang seru. Nah, point of attention saya akan membahas tentang apa itu indie label, kenapa indie label bisa menjadi populer di Indonesia, band dengan indie label itu ada apa aja, bagaimana perkembangan eh, indie label di Indonesia, dan kesimpulannya. Sebelum saya mulai, ada fast track dulu. Banyak yang salah arti loh soal indie. Nah, banyak orang mengira indie ini adalah sebuah genre musik yang musiknya itu slow. Mereka salah arti. Masuk, maksud mereka, ya musik slow itu mungkin bisa folk atau alternatif. Nah, indie ini itu diambil dari kata-kata independen, yang pastinya independen ini bukan genre musik. Apa sih itu indie label? Nah, indie, indie label itu singkatnya ya simpelnya mereka produksi musik dengan modalnya sendiri. Dilansir dari sebuah web, label rekaman independen atau indie label adalah label rekaman yang beroperasi tanpa adanya pendanaan atau distribusi label besar. Nah, jadi itu mereka jenis usaha yang kecil gitu loh. Nah, dapat diartikan juga dalam produksi musik, musisi dari label indie ini tidak terbatas kreativitasnya karena mereka tidak ada tuntutan dari label-label rekaman besar ini. Beda dengan major label, biasanya major label itu uh, sudah memplan apa yang akan diproduksi. Jadi tidak tidak bisa asal menggunakan kreativitas, pasti ada boundariesnya. Label indie itu terkesan nggak klise karena dengan kreativitas mereka, eh, mereka itu membuat banyak genre yang tadinya tidak diterima bisa diterima oleh kuping-kuping masyarakat. Seperti lagu-lagu mereka yang tidak terlalu tentang cinta-cintaan. Banyak juga tentang mengkritik dan tentunya berbeda dengan major label. Karena major label ini bisa dibilang terkesan klise karena musik yang disajikan itu terkesan jadul, menye-menye, Melayu dan itu saja. Tidak ada tidak ada tidak terlalu berkembang karena mereka juga mengincar pasarnya, yaitu masyarakat yang dimana masyarakat ini suka dengan hal-hal seperti itu. Nah, sudut pandang orang gimana nih soal musik dari indie label? Kira-kira pada suka apa enggak? Tentunya ada dua sudut pandang berbeda nih. Yang pertama itu mereka yang suka dengan musik-musik dari indie label. Ya, balik lagi karena terkesan kreatif dan musiknya variatif, ada apa saja. Jadi mereka suka karena musiknya itu tidak itu-itu saja. Banyak juga band dari indie label ini seperti rock, blues, jazz, dan lain-lainnya. Dan tentunya mereka suka karena banyaknya genre-genre yang disajikan. Nah, tapi ada juga yang nggak suka nih. Ya karena hal itu tadi, genre yang terlalu banyak dengan musik-musik keras itu, mereka berpikir bahwa musik dari indie label ini nggak easy listener dan
terkesan segmented. Nah, kenapa ya indie label ini bisa hits? Padahal kan musiknya tuh sama aja. Ya musik itu yang didengerin ya sekedar musik. Orang bermain instrumen dan ada vokalis. Ya, sebelumnya kenapa bisa hits? Tentunya kita harus mengetahui dulu bahwa indie label ini tidak dinaungi oleh perusahaan besar. Yang dimana artinya mereka memerlukan kreativitas yang berlebih. Bukan berarti major label ini tidak mempunyai kreativitas. Nah, enggak. Tentunya tidak. Tidak lebih kreatif dari major label. Ya karena kreativitas itu sama. Bedanya musik indie tidak mempunyai boundaries sama sekali untuk memproduksi musik. Berbeda dengan major label karena major label merupakan sebuah industri yang mereka tentunya ingin meraup keuntungan. Jadi mereka harus mereka harus tahu nih apa yang masyarakat butuhkan. Jadi terkesan kayak major label ini membataskan kreativitas lah, padahal enggak juga sebenarnya. Cuman kalau di label indie ini kreativitas itu nomor satu karena ya selain tidak mempunyai dana yang besar, mereka kan harus membayar produksi sendiri ya. Jadi gimana caranya mereka harus kreatif nih. Tanpa adanya bantuan mereka harus bisa lebih bisa terkenal. Nah, flashback lagi nih. Banyak band indie yang lebih terkenal di luar negeri, tapi namanya di Indonesia redup. Saya ambil contoh itu seperti Bardok, band rock and roll asal Bali. Mereka tidak terlalu terkenal di Indonesia karena musik mereka tidak easy listener dan terkesan segmented. Tapi musik mereka itu diterima di negara Australia. Dan tentunya fanbase mereka lebih banyak di Australia. Kita ada di main topiknya nih. Top 4 pemusik label indie menurut saya. Jadi ini saya udah saring dan menurut saya ini musisi-musisi indie yang saya sukai, yang menurut saya itu kreatif. Yang pertama itu ada The Panturas. Panturas merupakan band asal Jatinangor. Panturas ini brand mengusung genre soft rock. Nah, kemunculan soft rock ini pertama kali ada pada tahun 60-an. Band ini terbentuk pada tahun 2010 yang beranggotakan 4 personil yang telah mengeluarkan sekarang 4 album. Nah, keempat album ini bisa menjadi perkenalan awal kamu tentang band Panturas. Yang kedua ada The Adams. The Adams adalah band indie asal Jakarta yang mengusung aliran musik power pop. Berkarya mulai dari 2001, awalnya band ini bernama Lonely Boys dan baru 2002 menjadi The Adams. Pada saat ini, The Adams telah meliris 3 buah album dan The Adams di tahun 2022 telah masuk kembali di industri musik karena sebelumnya mereka vakum. Yang ketiga ada Vira Talisa. Vira Talisa atau lebih dikenal dengan genre musik jazznya yang memadukan jazz dengan bahasa Perancis. Sebelumnya orang mengenal Vira Talisa hanyalah pemusik yang mengcover sebuah lagu orang lain di kanal YouTube-nya dan di SoundCloud. Tapi sekarang Vira Talisa sudah mempunyai 3 buah album dan sudah ikut merambah di musik Indonesia. Yang keempat ada Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca atau yang lebih sering disingkat ERK adalah salah satu band indie asal Jakarta yang terbentuk pada 2001. ERK dikenal oleh para pecinta musik karena lagu-lagu mereka yang banyak menyentuh dan memotret keadaan sosial masyarakat di sekitar mereka pada semua lapisan masyarakat. Jadi ini dia kayak
aktivis gitu, tapi menggunakan media musik sebagai tempat untuk menyuarakannya. Nah, fast fact lagi nih. Mulai 2020, pendengar musik dengan label indie itu meningkat pesat banget loh. Dikarenakan juga banyak munculnya band-band indie baru. Jadi lebih banyak lagi genre yang disuguhkan, membuat pendengar musik label indie ini menjadi pesat. Bahkan sampai mengalahkan major label di tahun 2020. Udah berkembang kayak gimana lagi nih band indie? Musik-musik dengan indie label ini itu pertama di generasi milenial banyak musik indie yang bermunculan dengan ciri khas masing-masing. Inilah yang akhirnya menjadi pasar tersendiri yang sangat diminati kalangan anak muda. Sistem penjual digital pun semakin pesat mendistribusikan karya-karya lagu melalui platform seperti YouTube, Spotify, Instagram, dan lain yang bisa diakses oleh anak muda. Nah, udah sangat berkembang nih indie label di Indonesia karena yaitu perkembangan digital yang bisa membuat informasi ini lebih tersebar dengan cepatnya. Jadi band-band dengan label ini tanpa ada bantuan TV atau distribusi yang skala besar, mereka bisa menggunakan hanya Instagram dan YouTube terus menyebarkan link-link ke teman-teman mereka dan akhirnya tersebar. Ya balik lagi melewati mulut ke mulut atau bisa lewat digital platform. Masih perlu dilakukan lagi nggak nih label indie? Menurut saya enggak, karena label indie ini memang musik Libya itu punya ciri khas masing-masing. Uh, ada yang easy listener, ada yang tidak. Tapi menurut saya musik dengan label indie ini tidak perlu diragukan lagi karena begini, mereka memproduksi musik sama halnya dengan major label memproduksi musik. Yang membedakannya hanya bagian distribusinya saja. Label indie dengan mendistribusikan sendiri, major label musisi yang dinaungi oleh major label dibantu oleh label-label ini karena label ini sudah besar tentunya. Nah, menurut saya tuh tidak usah diragukan lagi karena juga dalam membuat proses kreativitas mereka tuh lebih banyak juga. Jadi banyaklah hal-hal yang tidak perlu dilakukan lagi dari label indie. Ya mereka emang terkesannya nyeleneh dan indie ini terkadang berarti untuk seperti bebas, tetapi mereka juga mempedulikan kualitas dari sebuah karyanya mereka. Nah, jadi maksudnya apa nih yang saya bahas kesimpulannya? Nah, kesimpulannya berkembangnya band dengan label indie merubah spekulasi tentang jika mau sukses itu harus masuk ke major label, kalau nggak bakal sukses. Nah, dapat dilihat juga dari banyaknya band yang bahkan lebih sukses dari major label. Hal ini membuat bertambahnya genre musik yang ada di Indonesia, yang sebelumnya hanya pop, musik-musik dengan genre-genre pop, sekarang bertambah menjadi genre seperti rock, surf rock, jazz, bossa nova, rockabilly, country, dan masih banyak lainnya. Nah, perkembangan musik melalui label indie juga membuat semakin banyaknya band-band yang muncul di Indonesia. Ini merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari berkembangnya indie label di Indonesia. Ada pula dampak negatifnya, seperti terlalu banyaknya band yang ada membuat saingan menjadi lebih ketat lagi. Dan tidak banyak juga band dengan label indie ini yang tidak laku ujungnya, karena terlalu banyak band-band yang bermunculan. Menurut saya, itu saja dari apa yang saya bahas tentang major label. Saya ucapkan terima kasih.